Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dan kalian tetap memiliki semangat yang tinggi di masa-masa seperti ini. Tolong sampaikan ke orang tua kalian, terima kasih atas dukungannya selama ini dalam mengikuti PPM di masa COVID seperti ini. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita masuk pada pertemuan keempat, yang mana pada pertemuan yang ketiga kemarin kalian telah membahas yaitu suatu materi kondisi alam negara-negara di dunia. Untuk pertemuan ini kita membahas mengenai dinamika penduduk benua-benua di dunia. Kita ketahui bersama yang kita bahas nanti, yaitu dinamika penduduk benua Asia, dinamika penduduk benua Amerika, dinamika penduduk benua Eropa, dinamika penduduk benua Afrika, dan yang terakhir adalah dinamika penduduk benua Australia. Sebelum kita bahas masing-masing kondisi penduduk di masing-masing benua, satu istilah dinamika. Dinamika adalah merupakan suatu perubahan. Di sini, penduduk merupakan aspek yang dinamis dalam mempelajari karakteristik wilayah. Penduduk senantiasa mengalami perubahan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kuantitas adalah jumlah, dan yang lain adalah kualitas. Kalian telah mempelajari jumlah penduduk di Indonesia yang senantiasa bertambah. Begitu pula pertumbuhan penduduk di kawasan Asia Tenggara yang terus-menerus meningkat. Dalam lingkup yang luas, jumlah penduduk di dunia pun mengalami pertambahan secara pesat dalam kurun 1 abad. Kita lihat bahwasanya untuk pokok bahasan ini bisa kalian lihat di buku ajar kalian yang telah Ibu berikan halaman 55 sampai 74. Silakan kalian buka terlebih dahulu. Sudah ya? Sekarang yang kita bahas pertama adalah pertumbuhan dan jumlah penduduk benua Asia. Benua Asia ini merupakan salah satu benua yang terluas di dunia. Jadi, kalau dilihat luas wilayah benua Asia ini mencakup hampir sepertiga luas permukaan bumi. Bisa kalian bayangkan ya. Kemudian populasi penduduk. Populasi ini berarti jumlah yang ada. Jumlah penduduk di benua Asia juga paling besar. Di antara benua-benua yang lain, sekira 60% penduduk dunia tinggal di benua Asia. Hal ini mendukung pertumbuhan jumlah penduduk di benua Asia, sehingga benua Asia merupakan atau memiliki pertumbuhan penduduk yang paling tinggi di antara benua-benua yang lain. Kita lihat data yang ada. Ini data terbaru anak-anak, yaitu populasi pada tahun 2020. Coba kalian perhatikan, berapa populasi yang ada di Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Barat, dan Asia Tengah. Beberapa penduduk atau negara di benua Asia ini mempunyai jumlah penduduk yang tinggi. Misalnya Tiongkok, Indonesia, India, dan Pakistan. Kawasan Asia Barat dan Asia Tengah memiliki jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan dengan kawasan lain di Asia. Coba kalian lihat peta penduduk. Kalian amati dulu peta penduduk yang ada di samping ini. Mengapa anak-anak kira-kira alasan
antara jumlah penduduk di kawasan Asia itu memiliki jumlah yang tidak sama. Bisa disebabkan karena satu, kondisi alam, kondisi lingkungan, morfologi, dan sebagainya. Paling utama adalah sumber daya alam di masing-masing wilayah. Di sini bisa kalian lihat pada piramida gambaran dari penduduk di masing-masing wilayah. Komposisi penduduk di sini, ada istilah komposisi penduduk, itu pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Ada berdasarkan jumlah pekerjaan, ada berdasarkan usia, dan ada berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan komposisi penduduknya, jumlah penduduk usia produktif di benua Asia lebih besar. Berarti apa? Jumlah tenaga kerja, angkatan kerja di wilayah Asia itu sangat besar sekali. Karakteristik tersebut menjadi potensi pembangunan negara-negara Asia. Coba kamu lihat nanti, berapakah usia produktif dan usia non-produktif. Jumlah penduduk, kemudian ini sangat mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi. Yang pertama, benua Asia memiliki banyak kenampakan alam. Ada peradaban di lembah sungai Efrat dan Tigris, sungai Indus, Gangga di India, sungai di Tiongkok. Kemudian di Asia juga mempunyai beberapa ras. Penduduk Asia menggunakan beragam bahasa. Kemudian keanekaragaman kondisi lingkungan dan budaya di benua Asia ini mendorong heterogenitas mata pencaharian penduduk. Apa itu heterogenitas? Yaitu bermacam-macam jenis mata pencaharian penduduk. Mereka yang berada di dataran rendah, mereka lebih suka untuk beternak dan berkebun, bercocok tanam. Mereka yang berada di sekitar sungai, tentunya mereka memiliki mata pencarian yang berbeda dengan mereka yang hidup di dataran rendah. Beberapa hal tersebut itulah yang kita pelajari untuk penduduk di benua Asia. Kemudian kita lanjutkan, yaitu pertumbuhan penduduk di benua Amerika. Kalian telah mempelajari karakteristik alam benua Amerika pada materi sebelumnya. Benua Amerika terbagi atas 4 bagian berdasarkan kondisi alam, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibian. Meskipun demikian, benua Amerika dapat dibagi menjadi wilayah utara dan selatan berdasarkan kondisi sosial kependudukan. Negara-negara di Amerika Utara didominasi negara maju, sedangkan wilayah Amerika Selatan didominasi oleh negara berkembang. Sekarang kita lihat benua Amerika atau pertumbuhan dan jumlah penduduk di benua Amerika. Benua Amerika mempunyai populasi penduduk terbesar ketiga setelah benua Asia dan benua Afrika. Populasi penduduk paling besar berada di Amerika Serikat. Amerika Serikat dikenal dengan negara adidaya. Selain jumlah penduduknya yang besar, Amerika Serikat mampu menerapkan teknologi modern dalam berbagai bidang. Coba nanti kalian lihat ya, jumlah penduduk yang pertama tadi di Asia dan jumlah penduduk di benua Amerika, ini data terbaru 2020. Kalian bandingkan. Pertama yang tadi Asia, kemudian yang sekarang Amerika di masing-masing kawasan.
Sama dengan benua Asia tadi, penduduk itu sangat mempengaruhi kondisi sosial budaya yang ada di masing-masing negara. Jadi, pertumbuhan penduduk yang berkaitan dengan dinamika itu sangat mempengaruhi kondisi sosial budaya penduduk di benua Amerika. Kita lihat bahwasanya wilayah Amerika Utara itu diidentikan dengan Amerika Serikat dan Kanada itu lebih maju daripada Amerika Selatan. Mengapa kira-kira? Kondisi tersebut dipengaruhi pola kolonialisasi pada awal pembentukan negara tersebut. Kedatangan bangsa Inggris di benua Amerika diikuti berbagai proses adaptasi. Contohnya apa, anak-anak? Salah satunya yaitu melakukan kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan di situ. Kemudian yang kedua, bahasa Inggris merupakan bahasa resmi benua Amerika. Dialeknya juga berbeda antara bahasa Inggris di benua Amerika berbeda dengan bahasa Inggris di benua Eropa. Ini mendukung bagaimana perkembangan teknologi di Amerika Utara yang sudah sangat maju. Di benua Amerika bagian utara, kemajuan teknologi tersebut dibuktikan dengan adanya organisasi NASA, yaitu yang bertanggung jawab atas program luar angkasa dan penelitian jangka panjang. Kemudian untuk wilayah Amerika Selatan ini dikenal dengan Amerika Latin, anak-anak. Penduduk di Amerika Latin merupakan orang-orang Indian, kemudian Negro, dan Eropa yang saling membaur. Kemudian salah satu negara yang paling luas di Amerika Latin yaitu Brasil. Karena di situ 50% penduduk Brasil bekerja di sektor pertanian. Brasil merupakan negara yang menghasilkan 90% penduduk karet di produksi karet di dunia. Kita lanjutkan anak-anak, yaitu dinamika penduduk benua Eropa. Kondisi alam di Eropa tidak terlalu heterogen seperti benua Asia. Interaksi antar negara di benua Eropa juga lebih intensif. Beberapa negara di benua Eropa membentuk kesatuan sebagai masyarakat Uni Eropa. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat posisi Eropa menghadapi dominasi negara Amerika, Jepang, dan Tiongkok. Masyarakat Uni Eropa mempunyai mata uang bersama, yaitu euro yang berlaku di Eropa. Bagaimana kondisinya anak-anak? Nah, ini ya, kamu lihat bahwasanya kondisi alam di benua Eropa tidak terlalu heterogen seperti benua Asia. Negara-negara di benua Eropa didominasi negara maju, sumber daya alam terbatas, namun penduduk benua Eropa mampu mengelola secara optimal menggunakan teknologi modern. Kita sudah masuk pada benua yang ketiga Eropa. Kalian bandingkan lagi dengan benua Asia dan Amerika yang tadi. Bagaimana populasi penduduk di masing-masing kawasan benua Eropa. Eropa bagian utara, Eropa bagian barat, Eropa bagian timur, dan Eropa bagian selatan. Sudah. Kalian lihat, kalian bandingkan bagaimana bentuk piramida penduduk yang ada di benua Eropa. Benua Eropa ini mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Tingkat pertumbuhan penduduk di benua Eropa berbanding terbalik dengan benua Asia dan Afrika. Coba kalian bandingkan gambar piramida dari masing-masing benua tadi. Apa yang membedakan? Sama dengan benua Asia dan tadi yang Amerika, maka secara umum penduduk Eropa termasuk ras Kaukasid atau ras berkulit putih. Penduduk benua Eropa itu dibedakan menjadi 5 kelompok, Nordik, Alpina, Mediteran, Dinara, dan Slavia. Penduduk Eropa melakukan kegiatan ekonomi di berbagai bidang, di mana
kegiatan perekonomian pertanian di Eropa ini dikembangkan secara efektif dan efisien dengan teknologi yang sudah modern. Lanjut, yaitu sekarang dinamika penduduk Afrika. Kondisi alam di benua Afrika didominasi iklim kering dan kenampakan alam berupa padang pasir. Sudah pernah kita bahas bahwasanya benua Eropa ini disebut dengan benua hitam karena sebagian besar penduduknya berkulit hitam. Kondisi iklim gurun yang kering menyebabkan beberapa daerah kekurangan air dan bahan pangan. Bencana kelaparan sering terjadi di Afrika. Kemudian tingkat pendidikan penduduk di benua Afrika juga masih sangat rendah. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di benua Afrika. Nah, sehingga kalian nanti bagaimana bisa mempelajari jumlah penduduk dan persebaran di benua Afrika. Benua Afrika ini mempunyai jumlah penduduk terbesar kedua setelah benua Asia. Pada tahun 2017 saja, penduduk benua Afrika mencapai lebih 1,27 miliar jiwa. Sedangkan persebaran penduduk di benua Afrika juga tidak merata. Daerah yang padat penduduk berada di sekitar lembah Sungai Nil dan Rwanda. Kemudian benua Afrika sering diidentikan dengan kemiskinan, kelaparan, dan keterlapangan. Jadi ada istilah the Hobbes Continent. Kita lihat tabel yang ada di situ. Penduduk benua Afrika tahun 2020, berapa populasinya di Afrika Barat, Afrika bagian utara, bagian tengah, bagian selatan, dan bagian timur. Kondisi ini berpengaruh juga terhadap kondisi sosial dan budaya penduduk benua Afrika. Kalian ini dapat membandingkan ya, antara benua Asia, benua Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Kita lihat, penduduk benua Afrika dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu ras Negroid, Hamid, khusus, dan Eropa. Bahasa yang utama yang digunakan yaitu Afrika yaitu bahasa Arab, Swahili, dan Hausa. Masalah kependudukan yang utama di benua Afrika yaitu kemiskinan, pendidikan rendah, dan kesehatan yang rendah. Dan hampir 60% dari penduduk Afrika ini bekerja sebagai petani. Untuk sektor peternakan dan domba dan sapi, itu benua Afrika cukup dominan yaitu di Afrika Selatan. Kita lanjutkan anak ya untuk dinamika penduduk benua Australia. Ya, benua Australia ini merupakan benua yang terkecil di dunia, di mana satu daratan benua yang paling luas meliputi yaitu satu wilayah negara Asia. Benua Australia ini terletak jauh dari benua Eropa, tetapi keduanya memiliki kemiripan budaya. Nah, sekarang kira-kira kondisi tersebut itu disebabkan oleh beberapa faktor. Ada 2 faktor anak-anak. Yang pertama yaitu benua Australia ditemukan oleh bangsa Eropa yang berupaya mendapatkan rempah-rempah di wilayah Indonesia. Yang kedua, jumlah penduduk asal benua Eropa cukup besar di benua Australia. Kedatangan bangsa Eropa tersebut memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Jadi, kita lihat bahwasanya bagaimana pertumbuhan dan jumlah penduduk di benua Australia. Kamu lihat daratan utamanya, kepadatan penduduk, kemudian potensi sumber daya alamnya, kemudian sebagian besar penduduk benua tinggal di kawasan kota, tetapi dibandingkan dengan benua yang lain di Australia ini, banyak penduduk yang berusia tidak produktif. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, ini jumlah penduduk di kawasan atau di benua Australia, di mana kawasannya seperti itu, kemudian data populasinya bisa kamu lihat mana yang memiliki populasi lebih tinggi dan mana di daerah wilayah yang memiliki populasi paling rendah.
Kita lanjutkan bagaimana kondisi sosial ekonomi penduduk benua Australia. Jadi, dibandingkan dengan Afrika, penduduk benua Australia ini memiliki tingkat pendidikan yang relatif baik. Sektor perekonomiannya ditunjang oleh pertanian, perkebunan, perindustrian, dan jasa. Sebagian besar penduduk di benua Australia bekerja di sektor pertanian dan peternakan. Kemudian, letak geografis Selandia Baru di Laut Selatan mendorong negara ini mengembangkan sektor perikanan. Anak-anak sekalian, penduduk yang tersebar di setiap benua itu memiliki karakteristik yang khas. Satu benua di bumi penduduk dengan karakteristik fisik, budaya, sosial hampir sama. Nah, pemaparan materi di atas yang disampaikan oleh Ibu tadi memberikan gambaran secara umum tentang kondisi penduduk di dunia. Nah, sekarang kalian perlu mencari informasi tambahan terkait kondisi penduduk benua-benua di dunia dan keragamannya. Bagaimana? Cukup jelas apa tidak penjelasan dari Bu Ida tadi? Sebagai tagihannya, anak-anak, lupa ya sebelumnya, karena kita sudah 4 pertemuan, saya minta yang merasa belum melengkapi pertemuan 1, 2, dan 3, tolong segera dikirim ke Bu Ida ya. Kemudian untuk tagihan saya di pertemuan keempat ini, kalian menggambar jenis-jenis piramida penduduk. Saya jelaskan, ada 3 jenis piramida penduduk, yaitu piramida penduduk muda, piramida penduduk stasioner, kemudian yang ketiga, piramida penduduk tua atau konstruktif. Saya ulangi, kalian gambar, kemudian kalian beri penjelasan dari gambar tersebut. 1. Piramida penduduk muda atau ekspansif. Kalian gambar, kalian berikan penjelasan. Yang kedua, gambar piramida penduduk stasioner atau granat, kemudian kalian berikan penjelasan. Yang ketiga, kalian gambar piramida penduduk tua atau konstruktif. Apabila kalian merasa belum jelas, maka bisa kalian tanyakan melalui WA kelas juga bisa. Anak-anak sekalian, demikianlah materi yang bisa Ibu berikan di pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan kalian tetap bersemangat di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Kita berdoa bersama-sama agar wabah ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan PBN pada saat yang normal seperti sebelum terjadinya COVID-19. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.